Pemirsa, kita akan mendapatkan wajah baru MPR, DPR, DPD pada tanggal 1 Oktober nanti. Setelah penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10, setiap fraksi akan mendapatkan jatah pimpinan MPR. Yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah siapa yang akan menduduki kursi ketua MPR. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio adalah Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, dan juga Ketua Fraksi Partai Nasdem, Joni G. Plate, yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam, Sylvia. Dan selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Baik, Bang Joni, saya mulai dari Anda. Perubahan tatip MPR ini kan membuat komposisi pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi 10 orang. 1 ketua dan 9 wakil ketua. Bagaimana mekanisme pemilihan ketua MPR nanti, Bang Joni? Iya, sesuai semangat revisi terakhir Undang-Undang MD3 ya, yang mengakomodasi seluruh fraksi yang ada di DPR RI plus DPD RI, maka tentu kami berharap agar pemilihan ketua MPR ya dilakukan dengan semangat revisi Undang-Undang MD3, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ya. Nah, dari antara 9 fraksi itu pasti ada salah satu tokoh yang memenuhi kriteria atau syarat ya, pimpinan MPR seperti apa yang dibutuhkan oleh MPR saat ini. Nah, karenanya saat ini justru yang menjadi penting adalah apa yang menjadi kriteria ketua umum MPR RI, karena itu perlu dipilih melalui mekanisme musyawarah. Kalau Nasdem sendiri, kami tentu menyiapkan calon ya, yang memang tadi seperti disampaikan oleh Metro, itu apresiasi terhadap konstituen yang mendukung calon-calon perempuan dari Nasdem. 32% lebih calon Nasdem di MPR RI adalah perempuan. Ya. Kami mengusung itu. Tapi dari sisi kriterium pimpinan, tentu kita berharap pimpinan MPR itu adalah betul-betul tokoh yang teruji kompetensinya, yang teruji rekam jejaknya, ya, yang betul-betul ya menjadi pilar utama dan garda terdepan dari konsensus dasar kebangsaan kita, dan yang mempunyai kemampuan lobby untuk bermusyawarah. Kita harapkan MPR menjadi lembaga permusyawaratan yang benar-benar mengambil keputusannya melalui musyawarah. Dan musyawarah pertama ujiannya adalah menentukan pimpinan atau ketua MPR yang baru nanti. Oke. Jadi yang pertama harus menentukan dulu kriteria ketua MPR seperti apa. Yang penting adalah ketokohannya dan juga memiliki lobby politik yang baik. Kalau begitu, Bang Joni, partai mana yang paling berpeluang untuk menduduki kursi ketua MPR? Ya, semua partai 99-nya mempunyai peluang karena pasti menampilkan tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria itu. Tetapi dari sisi konsolidasi kekuatan politik, maka kami kira menjadi logis kalau DPR dipimpin oleh PDIP sebagai pemenang pertama, maka MPR dipimpin oleh pemenang kedua. Pemenang kedua dalam hal ini tentu Golkar. Nah, Golkar dalam mengajukan calonnya perlulah memperhatikan misalnya calon-calon secara kriteria-kriteria yang betul-betul relevan dengan DPR. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga pasti berkeinginan. Ya, fraksi-fraksi lain untuk berkeinginan untuk menjadi pimpinan atau ketua MPR. Tapi dari sisi apresiasi terhadap hasil pemilihan umum, maka menjadi logis kalau mempertimbangkan calon dari Golkar. Oke, apakah itu artinya Nasdem mendukung bahwa nantinya dari fraksi Golkar yang akan menjadi ketua MPR? Kalau kami kan selalu ya berpikiran yang rasional, berpolitik, dan menjaga keseimbangan politik, apalagi karena ini MPR lembaga permusyawaratan, maka keseimbangan politik itu perlu diperhatikan di situ. Dan salah satu ukuran keseimbangan politik dan keseimbangan sharing power adalah hasil pemilihan umum. Baik, Bang Joni, sekarang saya ke Mas Kodari terlebih dahulu. Mas Kodari, pemenang pertama menjadi ketua DPR, apakah kalau begitu pemenang kedua menjadi ketua MPR seperti kata Bang Joni? Ya, saya pertama mungkin melihat dulu ya dinamika yang terjadi di tahun 2019 ini, karena ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kali ini pimpinannya ada 10, ya 9 akan diisi oleh partai yang notabene ada di DPR sekarang ini, dan satu lagi representasi dari DPD, sehingga kemudian totalnya ada 10 pimpinan. Nah, saya kira ini akan mengubah dinamika pemilihan ketua MPR yang
yang kali ini dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya terjadi pertarungan, kali ini boleh jadi pesannya ini akan ada semacam kompromi atau musyawarah mufakat atau paket atau apapun juga namanya begitu. Karena notabene kan semua partai kan akan kebagian masing-masing gitu. dapat jatah. Semua dapat jatah sehingga kemudian tidak ada yang merasakan kehilangan. Per hari ini saya lihat kemungkinannya itu memang Partai Golkar ya. Karena apa? Karena Golkar kursinya paling banyak dan tentunya pembahasan mengenai undang-undang MD3 ini sampai kepada 10 pimpinan ini sebetulnya juga sebagian sudah dikaitkan dengan wacana siapa yang akan menuju ketua MPR. Betul, sudah ke sana. Dan saya lihat Partai Golkar yang tadi disebut oleh Bang Joni Plate itu sebetulnya kelihatannya sudah ambil inisiatif dengan membuat kesepakatan internal. Di mana antara Bambang Susatyo dengan Airlangga Hartarto, Airlangga jadi calon ketua umum dan menyepakati Bambang Susatyo menjadi calon ketua MPR begitu. Jadi dan saya melihat ini adalah indikasi bahwa akan ada pembagian. Sebetulnya yang menarik dan bisa membuat ini kemudian berubah sebetulnya adalah apabila kemudian PDIP sebagai partai pemenang pemilu itu punya agenda yang katakanlah berbeda dengan Partai Golkar. Yang kedua agenda tersendiri yang berbeda dengan Partai Golkar. Yang kedua apabila DPD itu solid dan punya kemauan ingin menjadi pimpinan di MPR ini. Sebetulnya menarik ya karena jumlah anggota DPD itu 132. Itu tertinggi, lebih tinggi dari PDI Perjuangan yang sekitar 128. Kan kalau kita bicara MPR kan itu total gabungan antara DPR dengan DPD. Cuman masalahnya DPD ini kan tidak tunggal dan tidak ada pimpinan yang satu yang bisa menyatukan semuanya. Sehingga akhirnya saya melihat DPD pun akan terpecah dan akan mengikuti arus besar yang terjadi di DPR RI. Jadi per hari ini saya kira kuncinya adalah di PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Apakah Partai Golkar dengan PDI Perjuangan itu bisa ketemu untuk menyepakati katakanlah agenda-agenda MPR ke depan. Misalnya amandemen begitu ya. Kalau agendanya sama, kemungkinan PDI Perjuangan akan menyetujui calon ketua MPR dari Golkar, tetapi kalau agendanya berbeda ini bisa menarik sekali. Ada agenda tersendiri dari bisa PDI jadi Perjuangan. akan muncul. Ini tergantung pada amandemen Undang-Undang Dasar tadi. Betul, karena partai politik pun sudah dapat satu kursi, tapi di dalam sendiri juga mungkin punya agenda. Mereka pasang dua kaki, punya calon A, calon B. Menarik nanti untuk ditanyakan kepada Bang Joni. Mungkin kami kembali lanjutkan mengenai bursa pimpinan ketua MPR. Pemirsa masih bersama dengan Bang Joni. Bang Joni, kalau tadi Mas Kodari katakan ini mengerucut menjadi dua kandidat utama dari dari Partai Golkar dan juga bisa jadi PDI Perjuangan. Nah, bagaimana kans PDI Perjuangan untuk mengajukan calonnya sebagai ketua MPR, Bang Joni? Nah, saya kira di koalisi pengusung utama Pak Jokowi ya, walaupun sekarang sudah cair, kohesivitas atau kedekatan dan keeratan itu masih terjaga dengan baik. Kami tetap melakukan pertemuan-pertemuan periodik ya, dan tentu ya pada saat-saat seperti begini ya saling mendukung itu kuat. Dan kami meyakini bahwa kalau Golkar yang akan tampil dengan pertimbangan yang rasional dan tokoh yang ditampilkan adalah tokoh yang betul-betul dapat diterima, maka koalisi pengusung utama ya presiden akan sepakat dengan sulit. Kami meyakini itu karena ya justru ini ujian apakah musyawarah mufakat di MPR ini bisa tercapai bukan di dalam grup pengusung utama, tapi bersama-sama rekan-rekan yang lain di luar pengusung utama dan DPD. Tapi apakah sudah ada kesepakatan atau lobby-lobby di luar parlemen, Bang, untuk mengukuhkan siapa nanti yang akan menjadi ketua MPR? Itu kan pasti sudah berlangsung terus-menerus. Ini sudah lama ini kan sudah berlangsung terus-menerus. Namun secara formal nanti akan disampaikan langsung melalui fraksi di MPR. Dan kristalisasi pembicaraan itu memang mengerucut. Ya kita mengerucut di samping tentu ada beberapa alternatif ya. Alternatif yang pertama partai apa dan figur siapa. Nah kalau figur yang ditampilkan oleh fraksi Golkar di MPR itu figur yang yang bisa membangun lobby yang kuat dan adalah di Golkar itu, maka saya kira dukungannya akan sangat kuat dan solid. Ya, dukungan akan sangat kuat dan solid. Sejauh ini ya relaktansi untuk
seperti tokoh seperti tadi disebutkan Mas Kodari ya, seperti Mas Bambang ya, Mas Bambang itu ya kanunya daya akseptabilitasnya atau daya penerimaannya itu cukup kuat dari fraksi-fraksi. Sudah mencuat ke satu nama nih sepertinya. Yang besar di situ. Oke. Yang menarik barangkali yang perlu dilihat mekanisme internal di DPD nanti bagaimana untuk menunjuk seorang calon pimpinan MPR. Itu juga satu ujian bagi DPD untuk menunjuk pimpinan DPD sendiri dan usulan DPD untuk pimpinan MPR RI. Karena DPD ini kan dia berbasis provinsial representatif ya. Dia tidak sekuat seperti berarti kalau 9 partai itu sudah pasti akan mengajukan satu nama, tidak boleh lebih dari satu ya Bang, aturannya? Kalau undang-undangnya ya kan itu setiap fraksi itu mempunyai satu. Dan setiap fraksi satu dan DPD ini yang akan menjadi PR karena ada 132 anggota DPD, bagaimana mereka memilih satu nama untuk dicalonkan sebagai pimpinan MPR? Persis, tetapi ya itu internal di DPD, tetapi kami juga tahu kami kan mempunyai banyak sahabat-sahabat di DPD. Oke, baik. Nanti situasi baik, saya harus ke Mas Kodari lagi, Bang Joni. Mas Kodari, kalau tadi sepertinya kalau dari Nasdem sudah kuat ya mendukung ada dari partai tertentu dan ada satu figur yang sudah menonjol. Tetapi apakah ada kemungkinan lain di ujung misalnya? Masih ada kemungkinan masih sangat, ya. Saya bukan bermaksud untuk ya mengungkit-ungkit cerita lama ya Bang Joni, mohon maaf ya. Tapi kan kita masih ingat nih, ada yang namanya itu poros Gondang Dia dengan poros Teguh Umar. Lepas dari apapun sebab dari dua pertemuan itu, tapi kan ada kesan bahwa ada pemikiran dan agenda yang agak berbeda antara Gondang Dia dengan Teguh Umar. Nah, saya masih mengantisipasi itu, bahwa antara Gondang Dia dengan Teguh Umar itu punya agenda yang berbeda ke depan. Entah untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45, entah untuk pemilu katakanlah 2024 ya. Tapi ya perbedaan ini bisa jadi akan dapat dijembatani selain oleh lobby dan pembicaraan-pembicaraan juga oleh figur yang menjadi ketua umum tadi. Sekiranya figur itu bisa diterima oleh Gondang Dia dan bisa juga diterima oleh katakanlah Teguh Umar, maka figur itu bisa menjadi sosok pemersatu. Kalau ini tidak ketemu juga, kita mungkin harus bersiap-siap bahwa akan ada pemilihan ketua, jadi satu orang saja. Jadi kalau dulu kita bicara paket, mungkin ini cuma satu saja. Jadi tinggal memilih dari 10 itu siapa ketuanya? Iya, jadi sejauh masih ada mekanisme pemilihan, maka selalu ada kemungkinan muncul 2-3 nama begitu, bukan cuma satu. Jadi kalau misalnya ini nanti tidak ketemu antara katakanlah PDI Perjuangan dengan Golkar ya, atau bahkan dengan Gerindra misalnya sebagai 3 partai yang tertinggi yang terbesar, atau oleh Gondang Dia dengan Teguh Umar, maka kita harus bersiap kemungkinan ada dua calon misalnya begitu. Bahkan biasanya kalau 2 calon, kemudian muncul alternatif, yaitu poros tengah. Jadi nanti akan ada 3 calon, begitu. Ada 3 calon. Satu dari katakanlah Golkar yang sekarang sudah relatif jelas karena sudah dibicarakan kepada umum. Yang kedua entah barangkali dari Gerindra mungkin ya, atau dari PDI Perjuangan, kita tidak tahu. Dan yang ketiga barangkali ada poros alternatif yang sekali lagi kita juga belum tahu seperti apa dinamikanya nanti. Oke, Bang Joni, bagaimana dengan kemungkinan poros-poros yang akan terbentuk itu? Seperti apa sikap Nasdem? Dalam rangka konsolidasi demokrasi, tentu proses politik itu berjalan dengan baik. Juga konsolidasi politik dalam kaitan dengan arah negara, dalam kaitan dengan kebijakan yang keberpihakan pada negara. Dan fraksi-fraksi koalisi pengusung utama presiden ya, Nasdem dan PDIP dan rekan-rekan yang lain, Golkar, PKB, P3 misalnya, itu searah, sejalan, sebangun, simetris gitu. Hanya hal-hal teknis saja barangkali terlalu banyak isu yang berkembang kan. Tapi dalam garis besar terkait dengan konsolidasi politik dan konsolidasi kebijakan, arahnya sama. Nah sekarang kita memilih drivernya, pimpinan-pimpinannya di lembaga-lembaga negara, termasuk dalam hal ini MPR. Nah, strategis nih posisi MPR yang baru. Kalau terjadi konsolidasi baru dan rencana kita, misalnya ada GBHN di situ, atau ada perubahan-perubahan lain terkait dengan seperti misalnya pemisahan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, saya kira itu sejalan dan sama, tidak ada perbedaan di situ. Kiranya tidak sulit dalam rangka konsensus politik terkait dengan pimpinan MPR. Yang menjadi persoalan adalah justru seperti saya katakan dari awal tadi,
untuk calon ketua MPR ini apakah kalau misalnya melihat dari profil kekuatan voting, maka saya meyakini ya kerjasama politik Nasdem, Golkar, PDIP, PKB, P3 itu cukup kuat untuk mengajak DPD untuk sepakat dan mayoritas di sana. So, kalau konsolidasi kita sekarang 349 hanya membutuhkan 7 lagi dari DPD untuk menguasai mayoritas MPR. Tapi bukan mekanisme itu yang ingin kita tempuh, tapi mekanisme musyawarah yang ingin kita tempuh. Gitu. Sedikit saja Bang Joni terakhir, jika nanti memang muncul ini ada 2 calon kandidat kuat sebagai ketua MPR antara Golkar dengan PDI Perjuangan, Nasdem akan mendukung siapa ini? Nah, dalam kaitan dengan itu, ya bisa saya sampaikan berarti semangat merevisi Undang-Undang MD3 untuk menambah pimpinan MPR menjadi 10 dengan kedepankan musyawarah itu dicederai. Karena dia kembali pada voting. Nah, disitulah tidak konsistennya semangat merevisi Undang-Undang MD3 dengan mekanisme pemilihan pimpinan MPR. Dalam kaitan dengan tadi kalau mulai kira-kira PDIP mengusung calon sendiri, Nasdem Golkar mengusung calon sendiri, potensi itu sangat kecil. Potensinya adalah berarti bagi yang Nasdem besar adalah yang sebagai bentuk apresiasi dan etisnya adalah karena PDI Perjuangan sudah menjadi ketua DPR, ya ketua MPR harus dari partai lain. Ya, itu balance of politik, simpangan politik, dan itu adalah konsolidasi politik. Ini untuk kebaikan negara. Oke, kita nantikan nanti bagaimana dinamika proses pemilihan ketua MPR. Mudah-mudahan bakal akan lebih sederhana dibandingkan proses pada 2014 lalu kita harus memilih 2 paket yang berbeda. MPR terbelah. Kalau DPR kan sudah tidak mungkin terbelah karena sudah paket dan diatur undang-undang. Jangan sampai DPR-nya utuh, MPR-nya yang terbelah. Oke, mudah-mudahan itu yang terjadi. Terima kasih Mas Kodari dan juga Bang Joni G. Plate telah bergabung bersama kami di Prime Time News.